Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini, di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita duduk bersama untuk mempelajari beberapa perkara-perkara yang penting di dalam agama kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kepada kita taufik untuk melaksanakan ilmu tersebut sehingga semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib diketahui oleh seorang ahlus sunnah, seorang yang mengaku berada di atas manhaj as-salaf, di antara yang perlu untuk diketahui bahwasanya membantah, meluruskan orang-orang yang menyimpang di dalam agama itu adalah perkara yang sudah berjalan di tengah para ulama dari zaman ke zaman. Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah mengatakan, ma minna illa wa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, tidaklah kita ini melainkan cuma dua saja posisinya. Yang pertama, kita membantah orang lain atau kita dibantah sama orang lain. Ya, kita ini kalau nggak membantah, maka kita yang dibantah. Kecuali orang yang ada di kuburan itu. Maksudnya Nabi SAW, maka kalau beliau tidak mungkin dibantah. Karena ucapan beliau wajib diterima. Maka mengkritik atau meluruskan penyimpangan itu adalah perkara yang dituntut di dalam syariat kita. Perkara yang terpuji di dalam syariat kita. Bahkan dalam membantah penyimpangan tersebut, dalam meluruskan penyimpangan tersebut, itu ada sisi rahmat, ada sisi kasih sayang. Ya, ketika kita meluruskan penyimpangan, ya, atau dengan bahasa kita mentahdir,
dari penyimpangan-penyimpangan, itu adalah bentuk rahmat kasih sayang. Kenapa kok bentuk rahmat? Ya, dari sisi kita sayang kepada orang tersebut. Kita sayang kepada orang tersebut yang menyimpang dari jalan Allah, sehingga kita ingin dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang kita kepada dia. Demikian juga ketika kita memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemikiran seseorang, itu juga kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar mereka tidak ikut tersesat bersama orang yang kita peringatkan dari kesesatannya itu. Bahkan disebutkan seorang ulama tabi'in yang bernama Yusuf bin Asbaq. Ya, Yusuf bin Asbaq, seorang ulama tabi'in, sebagaimana diriwayatkan, dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Yusuf bin Asbaq ini, beliau itu sering mengkritik, beliau sering membantah penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah yang ada di zaman tersebut. Maka ketika itu ada orang yang bernama Abu Saleh Al-Farra. Ya, ada orang yang bernama Abu Saleh Al-Farra tiba-tiba mengatakan, "Ittaqillah, hadhihi ghibah." Tahu-tahu orang ini mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Bukankah ini termasuk hibah? Kau mengkritik orang, menyebutkan namanya, menyebutkan inisialnya atau apalah di hadapan orang banyak. Kau mengatakan bahwa fulan ini menyimpang, dia ini punya pemikiran ini, dia mengucapkan ini. Itu kan aibnya dia, itu kan kesalahan dia. Kok kau umbar? Maka bertakwalah kepada Allah. Hadhihi ghibah, alaysat hadhihi ghibah? Bukankah ini termasuk ghibah? Maka Yusuf bin Asbaq mengatakan kepada orang tersebut, Abu Saleh Al-Farra. Yusuf bin Asbaq mengatakan, "Waihaka ya ahmaq, celaka engkau wahai orang bodoh. Hadhihi nasihat, ini merupakan nasihat. Nahnu abarru min abaihim wa ummahatihim, li'annana idza takallamna fihim wa haddarna minhum qallat athamuhum wa auzaruhum." Kata beliau, ini adalah nasihat. Bahkan kita ini ketika membantah penyimpangan orang-orang yang sesat itu, kita posisinya lebih baik daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Daripada bapak-bapaknya orang yang kita peringatkan itu, kita lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita meluruskan penyimpangannya dan kita memperingatkan manusia dari kesesatannya, maka berkurang dosa-dosanya. Kenapa berkurang dosa-dosanya? Karena namanya kesesatan itu ketika diikuti sama orang lain, maka pengikutnya ini mendapatkan dosa, dan yang menyesatkan dapat dosa juga kan? Dapat dosa juga. Ketika yang disesatkan ini dia menyesatkan orang lain juga, yang pertama kali menyesatkan dapat dosa juga. 6 MLM dosa. Iya, MLM dosa. Nah, ketika para ulama memperingatkan bahwa fulan yang menyebarkan kesesatan ini, dia adalah orang yang menyimpang, ahlul bidah, tinggalkan majelisnya, jangan baca buku-bukunya, maka para ulama ingin untuk memutus mata rantai MLM ini, sehingga dosa-dosanya berkurang nggak? Berkurang. Iya. Nah, perbuatan ini tidak dilakukan sama bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Kebanyakan bapak-bapak sama ibu-ibu ngelihat anaknya sesat, dibiarkan. Ada, mungkin kita tidak atau jarang melihat ada bapak mentahdir anaknya dari kesesatan anaknya. Itu ada, tapi jarang. Baik, maka berarti meluruskan penyimpangan itu adalah hak. Ya, meluruskan penyimpangan itu adalah hak, dan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya
adalah untuk memurnikan kembali ajaran Islam, memurnikan kembali syariat Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan yang disusupkan di dalamnya. Ya. Karena itulah janji Allah di dalam firman-Nya di surah Al-Hijr ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Nah, Allah menjaga Al-Quran jangan dipahami hanya menjaga teksnya saja. Orang biasa memahami Allah menjaga Al-Quran itu yang dijaga cuman teksnya saja. Sehingga kalau ada yang nambah-nambahi ayat, nambah-nambahi surat, konangan gak? Konangan. Kenapa? Karena dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini tidak bisa ditambah-tambahin? Nah, melalui penghafal-penghafal Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran ini mudah dihafal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka dengan banyaknya para penghafal-penghafal Al-Quran, bahkan anak-anak kecil itu sudah menghafal Al-Quran, maka kalau ada yang menambah-nambahi ayat langsung ketahuan. Tapi penjagaan Allah terhadap Al-Quran bukan dari sisi ini saja. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran juga dari sisi pemahamannya, tafsirnya. Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seseorang betul dia tidak nambah-nambahi ayat, ayatnya sama seperti Quran yang sekarang kita baca, tapi yang diselewengkan apa ya? Maknanya, tafsirnya, pemahamannya yang diselewengkan. Nah, Allah menjaga Al-Quran ini jangan sampai maknanya diselewengkan. Dengan cara apa? Membantah penyimpangan tersebut. Allah munculkan para ulama-ulama yang mentahdir ahli bidah, yang menyelewengkan makna-makna di dalam Al-Quran tersebut. Maka itu, tahdzir itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat Islam dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bukan dari Islam tapi dimasuk-masukkan di dalam agama Islam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan ringkaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala ketika dalam sebuah kajiannya beliau membantah seorang dai harokah di Arab Saudi sana, yaitu Muhammad Al-Arifi. Ya, pernah tahu Muhammad Al-Arifi? Atau ada yang ngefans sama Muhammad Al-Arifi? Ya. Nah, sebelum beliau membantah Muhammad Al-Arifi itu, beliau awali dengan muqaddimah. Dan muqaddimahnya ini luar biasa sekali isinya, yaitu tentang orang-orang yang anti terhadap masalah tahdzir. Ya, sebelum kita masuk ke materi ini, perlu kita sampaikan bahwasanya at-tahdzir itu diambil secara bahasa dari kata kerja hadzara yuhadziru, yang maknanya adalah memberikan warning, yang memberikan peringatan. Tahdzir itu terjadi pada perbuatan, seperti kita mentahdzir antum dari perbuatan bid'ah. Saya peringatkan kepada antum tentang perbuatan bid'ah. Jadi yang saya tahdzir apa ya? Perbuatannya. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW di setiap khutbahnya. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu tahdzir dari Nabi kepada umatnya tentang perbuatan bid'ah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang saya tahdzir adalah langsung orangnya. Saya mentahdzir orangnya. Artinya saya memberikan peringatan kepada orang tersebut. Seperti misalnya apabila orang itu melakukan perbuatan maksiat,
maka saya tahdir dia. Ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kau kerjakan ini adalah perbuatan kabirah min kabairid dzunub. Perbuatanmu termasuk perbuatan dosa besar yang diancam oleh Allah di dalam firman-Nya ini. Ya, kemudian hadis Nabi ini. Maka saya peringatkan engkau untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Berhentilah dari perbuatan itu. Ya. Ini langsung yang saya tahdir adalah orang yang bersangkutan. Model yang ketiga, tahdir adalah saya memperingatkan Anda dari bahaya sesuatu, dari bahaya orang lain. Saya katakan kepada Anda, hati-hati dengan dai-dai ahli bid'ah. Hati-hati dengan ustadz-ustadz yang sekarang banyak bergentayangan di medsos, yang tidak jelas keilmuannya, tidak jelas dia belajar kepada siapa, nggak jelas akidahnya, hanya bermodalkan retorika yang indah. Hati-hati, banyak muncul ruwaibidah, ustadz-ustadz dadakan, karena bagus di Facebook atau di medsos itu sering mengangkat tulisan-tulisan tentang agama, maka kemudian diustadkan. Maka saya peringatkan Anda dari bahaya orang-orang seperti itu. Ini tahdir model yang ketiga, yaitu saya peringatkan Anda akan kesesatan seseorang. Baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah menyikapi tahdir ini itu sebagaimana sifatnya Ahlus Sunnah, yaitu wasat, pertengahan. Ya, sebagaimana perkara-perkara yang lain, Ahlus Sunnah itu selalu di mana? Pertengahan. Dalam masalah iman, Ahlus Sunnah pertengahan antara Khawarij dan Mu'tazilah sih, Murji'ah. Oh iya, maksudnya Mu'tazilah ini sama Khawarijnya. Ya. Kemudian dalam masalah dalam masalah karomah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah pertengahan antara Mu'tazilah yang menolak adanya karomah dan antara apa? Sufi atau Asy'ariyah yang berlebih-lebihan dalam menetapkan karomah. Dan banyak, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis punya kitab khusus yang berkaitan dengan wasatiyah bainal ifrat wa tafrid, pertengahan antara ifrat yang berlebih-lebihan, hulu atau tafrid yang meremehkan. Nah, kembali dalam masalah tahdir ini, Ahlus Sunnah tidak seperti orang-orang yang hulu dalam masalah tahdir. Mereka mentahdir secara serampangan, tanpa kaidah-kaidah yang jelas. Bahkan perkara-perkara yang bukan termasuk perkara esensi dibawa kepada perkara-perkara yang besar. Iya. Contoh misalnya, ada seorang ustadz. Dikenal ustadz ini sebagai seorang Ahlus Sunnah, berada di atas manhaj salaf. Kemudian ustadz tersebut kedapatan kamera seperti ini. Paham ya? Kedapatan kamera seperti ini. Nah, orang-orang yang hulu dalam tahdzir ini, mereka mengatakan, wah, ini ustadz gak bisa diambil ilmunya. Kenapa? Minum pakai tangan kiri. Ya, perkara seperti itu, tapi mentahdzir dengan tahdzir yang tidak pada tempatnya. Ya, kalaupun mentahdzir, maka yang diperingatkan adalah ustadznya. Ya, karena ini berkaitan antara dia dengan perbuatannya. Kemudian ada yang hulu dalam masalah tahdzir juga, yaitu perkara-perkara yang padahal di situ tidak ada kesalahan di dalamnya, tapi ternyata ditahdzir, diperingatkan umat dari bahayanya. Seperti sebagian hulatut tahdzir, mereka mentahdzir dai-dai yang berada di atas manhaj salaf hanya lantaran gara-gara menerima dana dari
yayasan yang tertuduh ahli bid'ah. Baik, menerima dana, kalaupun memang dia dari ahli bid'ah, selama memang tidak dipersyaratkan dana tersebut, kalau kau terima dana tersebut maka syaratnya kau harus merubah akidahmu, syaratnya kau harus merubah manhajmu. Selama tidak ada persyaratan seperti itu, hukum menerima dana dari ahli bid'ah secara asal apa? Mubah. Jangankan ahli bid'ah, Nabi SAW menerima dari siapa? Orang-orang kafir. Pernah tahu Nabi makan kambing yang sampai keracunan? Siapa yang ngeracun itu? Orang Yahudi. Ya. Namun permasalahan ini dijadikan sebagai permasalahan usul yang besar, sehingga siapa yang jatuh di dalamnya divonis ahli bid'ah, sesat, menyimpang, tidak layak diambil ilmunya, dan seterusnya. Ya. Ini bulat, terlalu ekstrim, berlebih-lebihan. Nah, ada lawannya, yaitu yang tafrid, yang meremehkan, bahkan menihilkan masalah tahdir. Sudahlah, nggak usah tahdir-tahdiran. Itu semakin memecah belah umat. Iya, biarkan dia dengan keyakinannya, kau dengan keyakinanmu, yang rukun gitu loh umat Islam itu. Nggak usah saling cakar-cakaran. Nanti ini dibahas oleh beliau tentang orang-orang yang anti terhadap tahdir ini. Ada juga yang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan indah namun dalamnya kebatilan. Ya, seperti ada seorang dai, dia menulis di salah satu medsosnya, tapi nggak tahu sekarang, tadi saya cari sudah hilang. Ya, soalnya memang ahli pos-pus. Ya, dia pernah menulis yang intinya kurang lebih bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia sibuk mempelajari tafsir, sibuk belajar akidah, tauhid, sibuk belajar tentang hadis, ya, sibuk belajar tentang fikih. Jangan jangan langsung loncat ke masalah tahdir, katanya. Ya, jangan langsung loncat ke masalah tahdir. Ini kalimat kalau dilihat secara sekilas seakan-akan benar. Namun di dalamnya penulis ingin untuk menihilkan masalah tahdir ini. Ya, ingin untuk meniadakan masalah tahdir ini. Padahal kalau Anda belajar tafsir, Anda belajar akidah, Anda belajar fikih, di situ juga ada tahdir-tahdir ulama terhadap yang menyimpang dalam masing-masing pembahasan tadi. Apa mau di-skip? Anda misalnya belajar akidah ini, ya kan? Anda lagi belajar akidah. Di dalam pembahasan tentang masalah akidah ada tahdir, bahkan seabrek tahdir ahlu sunnah terhadap ahli bidah. Ya, jangan langsung loncat masalah tahdir, di skip, gitu? Tidak. Tahdir terhadap ahli bidah itu bagian daripada agama tadi, untuk menjaga kemurnian agama tersebut. Nggak boleh dihilangkan. Nah, maka ahlu sunnah pertengahan. Ahlu sunnah mentahdir bil bayyinah, dengan bukti-bukti yang jelas. Ya, ahlu sunnah mentahdir dengan hak, tidak seperti yang ekstrim, dan tidak pula meniadakan tahdir secara total. Harus objektif tentang masalah tahdir. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mulai pembahasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang orang-orang yang anti terhadap tahdir ini. Ini lebih kita khususkan tentang orang-orang yang anti terhadap tahdir ini. Beliau mengawali pembahasan tentang simatu du'atil haq, karakteristik dai-dai yang di atas kebenaran. Kata beliau, annahum du'atu tauhidin was sunnah. Salah satu ciri karakteristik dari dai-dai ahlus sunnah adalah, yaitu mereka ini senantiasa mengajak manusia kepada tauhid dan senantiasa mengajak manusia kepada sunnah. Kama kana ala dzalika Rasulullah wa anbiya'uhu wa fi muqaddamihim
nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan rasul. Dan yang paling terdepan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka senantiasa mengajak manusia kepada tauhid. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang inti dakwah mereka adalah an ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan beberapa kisah-kisah nabi, seperti Nabi Nuh alaihi salam, dilanjut Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Allah kisahkan nabi-nabi ini di dalam firman-Nya, mereka semua berdakwah kepada kaumnya dengan kalimat yang sama persis. Mereka mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengkritik. Beliau mulai mengkritik sebagian orang yang dia ini termasuk seorang dai ahlus sunnah, tapi ternyata fokus dakwahnya itu bukan tauhid, tapi fokus dakwahnya itu perkara-perkara yang selain tauhid. Ada tauhidnya dibahas, cuman kulit itu, paham ya? Cuman sebagai syarat saja tauhidnya ini, tapi tidak dibahas secara mendalam, hanya sebatas kulitnya saja. Yang sibuk dibahas masalah sama dia masalah politik, masalah rumah tangga, masalah akhlak, kemudian masalah-masalah fikih. Bukan berarti permasalahan ini nggak penting dalam agama kita. Semua permasalahan agama penting. Namun yang paling utama dan harus mendapatkan perhatian lebih masalah apa? Tauhid. Itu fokus utamanya. Kata beliau, sebagian orang mengatakan, sebagian dai mengatakan, innana muwahhidun lasna fi hajatin ila da'watin nasi ila tauhid. Kami ini sudah bertauhid. Tauhid kami sudah beres. Kami sudah khatam kitabut tauhid. Kami sudah khatam usul salasah. Kami sudah khatam kitab ini, disebutkan kitab-kitab semuanya. Maka sudahlah, nggak perlu lagi pembahasan-pembahasan tentang tauhid ini. Nah, itu pernah diucapkan oleh seorang dai dengan gelar doktor. Dia dikenal sebagai dai sunnah katanya di Indonesia ini. Tapi dia mengatakan bahwa kalau kita ini dakwahnya tauhid terus, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita ini dakwahnya tauhid terus, maka sama saja kita ini menyamakan jamaah kita seperti orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi kemana? Ke Yaman. Nabi memprioritaskan kepada Mu'ad untuk awal pertama kali dakwah apa dulu? Tauhid. Tapi yang didakwai sama Mu'ad ini orang apa? Yahudi dan Nasrani. Maka berarti kalau sampean dakwah tauhid terus, berarti Anda menyamakan orang yang Anda dakwai ini adalah Yahudi dan Nasrani. Berarti Anda takfiri. Paham subhatnya di sini? Kayak seperti misalnya saya membahas tauhid kepada Anda. Saya bahas tentang masalah tauhid kepada Anda. Berarti ketika itu saya posisinya sedang mengkafirkan Anda. Saya menganggap Anda ini Yahudi dan Nasrani yang nggak paham tentang tauhid sama sekali. Nah, ini dai seperti ini gembosi dakwah tauhid. Padahal ulama dari zaman ke zaman sepakat tauhid adalah ciri khas dakwah salafiyah. Tauhid adalah karakteristik utama dakwah salafiyah, nggak bisa dilepaskan. Salafi itu identik dengan tauhidnya. Ngaji sunnah itu identik dengan ngaji tauhid.
Ya. Kalau Anda ngaku sudah ngaji sunnah, tapi malas ngaji tauhid, jangan merasa bahwa Anda sudah ngaji sunnah. Yang dikaji selama ini cuma masalah-masalah rumah tangga, cuma masalah-masalah akhlak, tapi tauhid gak pernah dikaji, gak usah ngaku sebagai salafi, gak usah ngaku sebagai ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu nutrisinya sehari-hari adalah tauhid. Ya, bahasa kita badokannya salafi itu sehari-hari apa? Tauhid. Ya, tapi bolehlah sesekali pembahasan-pembahasan di luar itu. Tapi bukan itu prioritas utama. Sebagaimana Indonesia itu, orang Indonesia itu badokannya sehari-hari apa? Sego. Belum makan kalau belum makan nasi. Meskipun sudah makan pizza, sudah makan burger, sudah makan kebab, donat, martabak, terang bulan, entek kabeh kowe jane. Iya, sudah habis semuanya, terus dihidangkan nasi. Mangan mana gak? Mangan mana? Ketika ditanya dulu, kan lak mari mangan dong. Iya, aku dulu belum makan saya. Saya belum makan dari tadi itu. Jadi pizza entek sak ngono akene, donat terang bulan durung mangan, belum makan nasi. Maka demikian juga kalau ada seorang yang nyatanya ngaji sunnah, dia sudah ngaji rumah tangga ngelontok misalnya, sudah ngaji fikih madhab, 4 madhab dia kuasai semuanya. Masalah politik apa siasah paham luar biasa, masalah akhlak, masalah adab luar biasa dia pahamnya. Tapi masalah tauhid nggak paham dia. Apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak paham dia. La adri. Maka orang seperti ini belum ngaji sampai yang itu. Ya, kita katakan orang seperti ini belum ngaji. Kembali kepada materi ini. Atau tadi dari Pak Doktor tadi yang tembosi sunnah itu. Maka kata dia, sudah cukup umat Islam ini sudah paham tentang masalah tauhid. Nggak perlu diulang-ulang terus masalah tauhid ini. Mari kita mendidik umat bagaimana sholat yang benar, bagaimana akhlak yang benar, ya, bagaimana ibadah yang benar. Sampai kapan umat ini terus dididik tentang masalah tauhid, nggak pernah diajarkan tentang sholat? Ini fitnah ini. Kapan Ahlus Sunnah menihilkan pembahasan tentang masalah sholat? Hanya belani bahas tauhid, wis sholat gak usah dibahas. Ojo sholat wis, yang penting tauhid. Gitu. Ini tuduhan dusta. Maka dibantah oleh beliau bahwasanya ucapan seperti ini, hadhihi min awwali khutati syaitan. Ini adalah langkah-langkah syaitan, jeratan-jeratan syaitan, wa talbisihi ala ibni Adam, dan talbisnya syaitan kepada anak Adam. Kenapa demikian? Kata beliau, taruhlah seandainya, kata Pak Doktor tadi, tauhid kita sudah beres, kita sudah paham tentang masalah tauhid, yo wis. Maka muncul pertanyaan, tauhid siapa yang lebih baik, Anda ataukah para sahabat Nabi SAW? Tauhid siapa yang lebih baik? Para sahabat Nabi SAW. Sedangkan para sahabat, meskipun tauhid mereka sudah beres, Nabi tetap mendidik, menggembleng mereka dengan tauhid. Bahkan 5 hari sebelum Nabi wafat, dikala kondisi beliau yang sakit keras, Nabi masih sempat-sempatnya memberikan pendidikan tauhid kepada para sahabatnya. Yang notabene para sahabat, kalau 5 hari sebelum Nabi wafat, sahabat-sahabat ini sudah kenyang nggak sama tauhid? Warak wisan. Tapi itulah Nabi SAW tidak ada putus-putusnya beliau mendidik para sahabat dengan tauhid. Nabi mengatakan 5 hari sebelum wafat, kata Nabi SAW, ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah,
Orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini masalah apa ini? Tauhid. Menjaga kemurnian tauhid dari segala macam bentuk kesyirikan. Para sahabat yang sudah kenyang tentang tauhid tetap diperingatkan oleh Nabi dari tauhid. Kemudian, taruhlah seandainya tauhid kita sudah beres, tauhid kita sudah ngelontok. Apa sih ngelontok ini? Apal ya? Nah, penggunaannya juga lucu, ngelontok kayak tembok ngelontok. Berarti kan hilang kan kalau ngelontok ini. Ya sudah terkenal kayak ngelontok gitu. Di luar kepala. Loh kan berarti nggak ada ilmunya kan? Sudah di luar kepala. Harusnya ilmu itu masuk ke dalam kepala, ini di luar kepala, ya berarti nggak paham dia. Taruhlah kita ini sudah paham tentang tauhid, maka muncul pertanyaan, tauhid siapa yang lebih beres? Tauhid siapa yang lebih baik? Kita ataukah Rasulullah Muhammad SAW? Nabi SAW. Lah Nabi saja yang tauhidnya sudah tidak diragukan, tetap diperingatkan oleh Allah untuk belajar tauhid. Dalam ayat apa? Di surah Muhammad ayat berapa itu? 16. Ya, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, kalimat perintah dari Allah kepada Nabi. Sinawo, ya kan? Fa'lam, berilmulah, belajarlah wahai Muhammad tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini beliau memperingatkan hati-hati dengan sebagian orang yang mereka menggembosi dakwah tauhid. Maka kata beliau, kalau kita sudah tahu bahwa tauhid ini prioritas, sampai-sampai Nabi dan para sahabat tetap diperingatkan tentang masalah tauhid, apalagi umat di zaman sekarang. Apalagi ketika kesyirikan di zaman sekarang sudah merajalela. Apakah pantas seorang dai yang berbicara di hadapan khalayak ramai, punya channel YouTube, followersnya jutaan, viewersnya jutaan, tapi sama sekali tidak berbicara tentang masalah tauhid? Nggak pantas. Apalagi ngakunya salafi, apalagi ngakunya ahlus sunnah, punya followers yang banyak, tidak berbicara tentang masalah tauhid. Kalaupun berbicara tentang masalah tauhid, itu cuma kulitnya saja, dan itu pun jarang-jarang. Maka kata beliau, tidak pantas orang seperti ini. Ya, ini beliau tujukan kepada Muhammad Al-Arifi ya, yang memang kalau dilihat ya, isi-isi kajiannya itu hanya sebatas motivasi-motivasi, mau'idhah, namun tidak ada di situ pendidikan tentang tauhid. Kemudian beliau di sini mulai masuk kepada pembahasan tentang masalah tahdzir tadi. Kata beliau, tahdzir ini kan karena adanya suatu kesalahan, error. Ada seorang yang melakukan error atau dia melakukan kesalahan, maka muncul namanya tahdzir. Entah orangnya yang diperingatkan karena berbuat salah, atau orang ini yang berbuat salah ini kita peringatkan manusia dari bahaya orang ini. Sudah dijelaskan tadi ya pembagiannya itu ya. Ya. Maka munculnya itu karena ada kesalahan. Ya, tahdzir itu kalau bisa diibaratkan seperti ad-dawa, seperti obat. Ya, obat itu baru dikonsumsi sama seseorang apabila memang ada apanya? Ada penyakitnya. Ya, apabila ada penyakitnya. Dan obat itu diberikan kepada pasien sesuai dengan kadar apanya? Penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan, maka dikasih dosis yang ringan.
Tapi kalau penyakitnya berat, maka dikasih tindakan yang berat. Seperti apa? Amputasi jamaah. Iya kan? Seperti amputasi. Kalau ada orang luka, ya kan? Kalau memang lukanya ini bisa diobati dengan dosis yang ringan, maka diobati dengan dosis yang ringan. Tapi kalau lukanya ini sudah terlalu parah, ya, lukanya ini bukan luka kecil, tapi luka yang parah, maka untuk menyelamatkan tubuh semuanya harus diapakan? Amputasi. Maka demikian juga kalau ada seorang dai, seorang ustadz yang dia itu punya kesalahan, maka kesalahannya ini kalaupun memang ringan, maka diobati dengan obat yang ringan. Ya. Diobati dengan obat yang ringan, ditahdir dengan tahdir yang ringan. Ya, dengan kalimat yang bijak, dengan kalimat yang baik. Ya, Ustadz Fulan, beliau itu punya kebaikan yang banyak. Beliau ini ilmunya luar biasa, tapi dalam masalah ini beliau tergelincir. Dalam masalah ini beliau keliru. Seharusnya yang benar adalah begini. Ini apabila yang salah dari kalangan apa? Ahlus sunnah. Ya, kalau yang keliru dari kalangan ahlus sunnah, maka menasihatinya seperti itu. Nah, kalau ahlus sunnah keliru, itu bisa dihitung jari. Ya kan? Itu pun ketika diperingatkan, dia rujuk. Ya, kenapa? Karena memang ahlus sunnah itu salah, itu bukan kebiasaan dia salah itu. Tapi dia salah itu karena memang sifat dasarnya manusia. Kullu bani Adam khata', wajib salah itu. Nggak boleh maksum. Iya, wajib salah itu. Tapi bukan karakternya dia salah itu. Ya, ada kesalahan, tapi kesalahannya itu kesalahan yang khafif, kesalahan ringan. Bukan kesalahan-kesalahan yang berat. Maka diperingatkan dengan cara yang baik seperti tadi. Namun kalau yang salah ini ahlil bidah, ya, maka berarti itu memang kebiasaannya dia. Ya, kalau pinjam istilah guru kami, bedakan antara watak dan watuk. Ya, bedakan antara watak dan watuk. Bedakan antara orang yang batuk karena memang keselak, bukan keselak, kesedak. Keselak itu bahasa kesedak ya. Ya. Bedakan batuk antara kesedak sama batuk karena sakit. Baik. Antum di tempat ini, sebelah kanan antum ada yang batuk. Wes mari. Ngono tok baduke. Mungkin batuk lagi, tapi nanti 1 jam ke depannya dia batuk lagi. Sudah. Nah, sebelah kiri antum batuk terus. Gitu. Intervalnya itu sering. Sama-sama batuk, tapi yang pertama itu batuknya karena kesedak, yang sebelahnya batuk karena apa? Karena penyakit, nyingkrio dan semono. Kalau yang pertama ini Anda menghindar enggak? Santai saja. Batuk dia, iya batuk. Tapi nggak apa-apa, kita bersama dia. Kenapa? Karena batuknya bukan berasal dari penyakit. Ya, tapi memang batuknya karena kesedak tadi. Dan itu bukan penyakit. Tapi kalau yang sebelah tadi, watuk-watuk terus, Anda masih tetap di situ atau pindah tempat? Pindah tempat, ketularan antum. Kenapa dia batuk-batuk itu? Karena penyakit. Maka demikian juga ahlul bid'ah, kalau salah itu karena penyakitnya dia, karena kebid'ahannya dia. Ya. Maka bagaimana caranya? Tadi pengobatannya beda dengan pengobatan ahlus sunnah, tahdzirnya beda dengan tahdzirnya ahlus sunnah. Dengan cara apa? Keras. Karena ini dari penyakit, bukan dari kesedak tadi itu, bukan. Karena ini dari penyakit, dosisnya harus keras. Ibarat gini saja jamaah. Antum ketika tangan antum kotor,
ya, kena debu, kotor tangan antum. Maka untuk menghilangkan kotoran ini cukup apa? Sebul, tiup. Tapi ternyata ketika tangan antum kotor karena kena cat, si teles jadi, iso disebul. Hah? Harus pakai apa? Bensin, thinner, dikerik, loro, sakit. Ya, namanya tahdzir tergantung siapa yang ditahdzir. Ya, Ustadz ada ahlu sunnah itu dia itu. Tapi kenapa tahdzirnya kok keras? Ya ahlu sunnah, ya benar orang bilang dia ahlu sunnah. Tapi kesalahan-kesalahan yang dia jatuh di dalamnya itu bukan kesalahan-kesalahan ahlu sunnah. Karena kesalahan yang dia jatuh di dalamnya itu kesalahan perkara-perkara yang besar. Contoh misalnya ya, ada seorang ustadz salafi nih katanya, ahlu sunnah. Tapi dia mengucapkan ucapan-ucapan Jahmiyah. Satu tok dia mengucapkan ucapan Jahmiyah. Apa itu misalnya? Misalnya dia mengatakan bahwa iman itu hanya sebatas pengetahuan saja, ma'rifah. Ya, ini ucapan Murji'ah, tapi dari kalangan Jahmiyah. Baik, ketika ada orang jatuh dalam kesalahan seperti ini, apakah dia masih tetap dianggap sebagai ahlu sunnah? Hah? Tidak. Karena ini kesalahan perkara yang besar. Bukan kesalahan sepele ini. Nah, maka di sini dibagi sama beliau. Kalau antum masih bingung, di sini beliau membagi kesalahan-kesalahan seseorang itu bagaimana mengklasifikasikannya. Baik, kata beliau, annal akhta fi syariah laisat ala darajatin wahidah. Kekeliruan, kesalahan, error itu tidak satu level. Namanya kesalahan itu tidak satu level. Baik, ada kesalahan yang terjadi pada masalah-masalah yang boleh khilaf di dalamnya. Ya, ada permasalahan yang di situ boleh khilaf, artinya boleh berbeda pendapat, tapi ternyata dia salah dalam pendapatnya itu. Itu masalah ijtihadiyah namanya. Seperti apa? Baru kemarin itu. Hah? Iya, masalah Dzulhijjah. Ya kan? Masalah Dzulhijjah. Antara yang menetapkan Dzulhijjah dengan melihat hilal masing-masing negeri dengan yang menetapkan Dzulhijjah dengan pakai hisab. Saudi, hisab gak masuk sini. Awas loh. Yang kita katakan masalah ijtihadiyah khilafiyah yang memang boleh khilaf di dalamnya, yaitu kemarin antara yang mengikuti ru'yah masing-masing negeri, hilal masing-masing negeri, dengan yang mengikuti ru'yah jamaah haji di Saudi. Sudah, itu khilaf yang diperbolehkan itu. Yang hisab gak masuk. Enggak, itu metode yang beda. Baik. Ada saudara Anda, dia beranggapan bahwa yang benar itu ikut jamaah haji di Saudi. Ya, penanggalannya ikut jamaah haji di Saudi. Sedangkan Anda berpendapat bahwa tidak, tapi ikut hilal masing-masing. Baik. Taruhlah pendapat yang kita kuatkan di sini adalah yang mengikuti hilal masing-masing. Namun saudara kita yang berpendapat mengikuti hilal Saudi, maka kita katakan dia salah. Ya, dia salah. Namun salah dalam ijtihad. Kesalahan dalam ijtihad tidak merubah statusnya. Dia tetap ahlus sunnah. Paham jemaah? Ya, dia tetap sebagai ahlus sunnah. Meskipun pendapatnya kita salahkan, iya. Karena ini kesalahan yang terjadi pada masalah yang boleh khilaf di dalamnya. Ada banyak, terutama kebanyakan ini masalah-masalah fikih.
tentang menyentuh kemaluan setelah wudhu, membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu. Ada yang khilaf, beda pendapat. Tidak membatalkan wudhu. Tidak bisa digabungkan kan? Anda harus memilih pendapat salah satunya. Taruhlah Anda mengatakan yang benar adalah yang membatalkan wudhu, misalnya. Maka ketika ada saudara Anda yang berpendapat bahwa tidak batal ketika memegang kemaluan, maka Anda mengatakan kau keliru, kau salah. Namun meskipun demikian, kau masih ahlus sunnah. Kesalahannya itu ditolerir. Boleh dinasehati, diskusi secara baik, boleh. Paham di sini jenis kesalahannya? Ya, kesalahan dalam ijtihadiyah. Jadi jangan semua digasak masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, ini masalah khilafiyah yang sering digembar-gemborkan. Jangan suka keras dalam masalah khilafiyah, ya ini. Maka ahlus sunnah nggak boleh keras-kerasan dalam masalah ini. Paham jemaah? Iya. Jangan keras dalam masalah ini. Lembek, lemah lembut kepada orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Terapkan ucapan Imam Syafi'i dalam masalah ini yang sering disalahgunakan sama sebagian orang. Apa ucapan Imam Syafi'i? Qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i ini pernah mengucapkan ucapan yang sering disalahartikan sama ahli bidah. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar. Ya, pendapatku benar. Namun mungkin masih ada kesalahan di dalamnya. Mungkin masih mengandung kesalahan di dalamnya. Pendapat selainku salah, tapi mungkin ada sisi benarnya. Bijak nggak? Bijak. Tapi dalam masalah apa ini? Khilafiyah yang ditolerir. Ucapkan ucapan Imam Syafi'i ini nggak apa-apa. Tapi khilafiyah yang kedua adalah khilafiyah yang tidak ditolerir. Yang mana kalau orang salah dalam masalah ini, bisa yang pertama dia dikafirkan. Yang kedua, dia bisa jatuh dalam kebid'ahan, dikeluarkan dari ahlus sunnah. Atau yang ketiga, dia dihukumi fasik, ahli maksiat. Baik. Yang pertama, kesalahan yang tidak ada toleransi, tapi dampaknya itu menyebabkan dia kafir. Apa misalnya? Syirik bukan masalah khilafiyah, sepakat. Tapi ada yang talbis di situ. Iya, masih terlalu umum. Tapi nggak apa-apa masalah syirik. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa minta-minta kepada kuburan keramat itu bukan termasuk perbuatan syirik. Itu min babit tawassul. Itu bentuk tawassul. Yaitu menjadikan wali-wali yang telah mati sebagai sarana, wasilah dalam berdoa. Ada yang berpendapat seperti itu, Muslim. Kita mengatakan bahwa minta-minta kepada kuburan keramat, meskipun itu dalam bentuk tawasul, tetap hukumnya apa? Syirik. Maka muncul orang-orang bijak mengatakan, sudahlah, jangan mempermasalahkan masalah khilafiyah. Kau berpendapat itu syirik, ya sudah, terapkan sama dirimu sendiri. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Hormati masalah khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Pendapatmu salah, tapi bisa jadi benar. Gitu harusnya. Benar gitu nggak jemaah? Tidak. Ini permasalahan yang nggak boleh ada khilaf. Al-haqqu fihi wahid. Kebenaran dalam masalah ini cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Selain satu ini salah, sesat, menyimpang. Ini yang contoh masalah syirik, gak ada toleransi di situ. Dan yang salah dalam masalah ini tadi dikafirkan dia. Tentu setelah apa? Ditegakkan hujjah. Ini kita vonis secara umum.
Kemudian kesalahan yang tidak ada toleransi, tapi pelakunya jatuh dalam kebid'ahan, apa? Banyak. Mengatakan Quran makhluk, bukan kalamullah. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya, mengajak rakyat, menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu ucapannya Khawarij. Mengatakan, meyakini pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Ucapannya siapa ini? Khawarij. Meyakini bahwa iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, bahwa pelaku maksiat imannya sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ucapannya siapa? Murji'ah dan yang semisal dengannya. Maka kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak berakidah seperti akidah itu. Maka kalau ada saudara kita yang demikian, maka dia jatuh dalam kebid'ahan. Ya, dia jatuh dalam kebid'ahan. Anda meyakini Allah itu di atas. Ya, Anda punya keyakinan Allah di atas. Teman Anda punya keyakinan Allah di mana-mana. Allah ada tanpa tempat. Ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti Allah nggak ada gitu. Baik, maka Anda berbeda pendapat sama teman Anda ini. Baik, apa sikap Anda? Lembek atau tegas? Tegas. Iya, jangan disamakan dengan permasalahan yang pertama tadi, jangan. Tegas. Katakan bahwa Allah di atas. Yang mengatakan selain itu, maka dia ahli bidah. Tidak ada toleransi ya dalam masalah ini. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i, kalau dalam masalah yang kedua ini, Imam Syafi'i tidak ada toleransi. Imam Syafi'i mengatakan tentang hukum orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ahlussunnah sepakat bahwa ilmu kalam, ilmu filsafat bid'ah di dalam agama. Maka barang siapa yang mempelajarinya, dia jatuh dalam kebid'ahan. Imam Syafi'i tidak ada toleransi dalam masalah ini. Beda sama ucapan yang pertama tadi. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqalu hadza jaza'u liman tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata beliau, hukumanku bagi orang-orang yang belajar filsafat, ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan kelompen. Tahu kelompen? Hakia. Iya, digepui. Kemudian diarak keliling kampung. Seraya dikatakan kepada orang-orang kampung, iki loh balasan bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada toleransi Imam Syafi'i? Seperti yang pertama tadi? Tidak ada. Baik. Dan ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan fasik, ya, perbuatan maksiat, sehingga pelakunya itu statusnya menjadi fasik, seperti zina, ya, atau minum khamr, atau judi, membunuh, berdusta, dan yang semisal dengannya. Maka ini tingkatan-tingkatan kesalahan. Kalau mau kita urutkan ada 4 tadi. Kesalahan dalam masalah ijtihad, tidak merubah status seseorang. Kemudian kesalahan dalam maksiat yang merubah statusnya menjadi fasik. Yang ketiga, salah dalam masalah kebid'ahan. Salah jenisnya bid'ah, kesalahannya itu jenisnya bid'ah, sehingga menyebabkan orangnya itu menjadi ahli bid'ah. Dan ada kesalahan yang bentuknya kekufuran, yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam, menjadi orang kafir. Nah, itu tingkatan-tingkatan kesalahan itu harus bisa diklasifikasikan. Maka kemudian kata beliau, Ahlus Sunnah itu melihat pada jenis kesalahan,
tidak melihat pada banyaknya kesalahan. Tapi sebelum itu, di sini beliau menjelaskan apa kaidah, ketentuan atau bagaimana cara membedakannya, Ustaz. Ya kan? Bagaimana cara membedakannya? Ini permasalahan khilafiyah yang ditolerir dan ini permasalahan khilafiyah yang tidak ditolerir. Bagaimana cara membedakannya? Kalau tadi dikatakan yang ditolerir itu kalau masalah fikih, yang nggak ditolerir itu kalau masalah akidah. Ini juga masih terlalu umum. Artinya nggak semua perkara fikih itu bisa ditolerir. Demikian juga nggak semua perkara akidah itu nggak bisa ditolerir. Ada perkara fikih, ada perkara akidah yang bisa ditolerir. Ya, khilafiyah, perbedaan pendapat dalam masalah akidah yang bisa ditolerir. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang di mizan. Mizan di hari kiamat itu, timbangan. Faman thaqulat mawazinu, itu loh. Para ulama khilaf, apakah yang ditimbang nanti di hari kiamat itu wonge, orangnya langsung yang ditimbang, atau yang ditimbang itu amalannya, atau yang ditimbang catatan amalannya. Beda loh, amalan sama catatan amalan beda. Maka khilaf para ulama, maka khilaf seperti ini ditolerir enggak? Tolerir. Padahal masalah apa ini? Akidah. Ya. Para ulama dulu sebelum ijma pernah khilaf tentang siapa yang lebih baik setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi ini khilaf dulu ya, bukan sekarang. Sekarang sudah ada ijma, maka nggak boleh khilaf lagi sekarang. Tapi dulu pernah terjadi khilaf, siapa yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali, dan ada yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan. Itu dulu, tapi setelah itu terjadi kesepakatan bahwa yang lebih utama siapa? Utsman bin Affan, sesuai dengan urutan kekhalifahannya. Ya. Demikian juga dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih ada khilaf yang tidak ditolerir. Apa misalnya? Dalam masalah ya masul khufain, yang membasuh sepatu ketika dalam kondisi safar. Itu termasuk sunnah yang dibahas sama para ulama dalam kitab-kitab akidah. Padahal ini permasalahan fikih. Tapi dibahas dalam kitab akidah karena ahli bidah mengingkari akan adanya sunnah ini. Terutama dari kalangan Syiah Rafidah. Itu orang kalau misalnya dia safar, dia diperbolehkan untuk ketika berwudu tidak melepas sepatu atau alas kakinya. Tapi ketika membasuh bagian kakinya, maka cukup dibasuh apanya? Atasnya saja. Ya, ini diingkari sunnah ini. Maka yang mengingkari sunnah membasuh khuf, dia jatuh dalam kebid'ahan. Padahal ini masalah apa? Fikih. Masalah fikih, bukan akidah itu. Tapi masuk pembahasan akidah. Kemudian ada perbedaan pendapat. Anda meyakini, masalah fikih ini, Anda meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Wajib hukumnya. Nah, kawan Anda, teman Anda mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib. Wah, ini khilafiyah. Mari kita saling toleransi. Pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Iya, sholat 5 waktu itu wajib, tapi bisa jadi nggak wajib. Kau mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, itu salah, tapi bisa jadi benar. Gitu? Tidak. Ini nggak ada toleransi, meskipun dalam masalah fikih. Baru kemudian tadi kita lanjutkan. Maka Ahlus Sunnah tidak melihat dari jenis, tidak melihat dari jumlah kesalahannya. Tapi yang dilihat sama Ahlus Sunnah adalah jenis kesalahannya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang anti tahdzir. Orang-orang yang anti tahdzir ini
Mereka itu mengatakan, Ustadz, kan Ustadz Fulan ini cuma 1 kali dia jatuh dalam kesalahan. Kok antum ingkari dengan sebegitu kerasnya? Kok antum takbir dia dengan sebegitu kencangnya? Kan baru 1 kali salahnya. Ya. Maka kita jawab, iya benar 1 kali salahnya. Tapi ternyata 1 kali ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang berat. Lu ada seorang ustadz mengatakan bahwa misalnya ini ya, kesalahan, yang mengatakan suatu hal yang kufur, meskipun orangnya nggak kita kufurkan. Dia mengatakan Nabi Musa itu premannya para nabi. Ya, Nabi Musa itu premannya para nabi. Ini bentuk celaan kepada para nabi, kepada Nabi Musa atau tidak? Seandainya saya mengatakan kepada si ustadz tadi, ustadz ini yang mengatakan Nabi Musa premannya para nabi, dia premannya para ustadz. Ngamuk gak dia? Ngamuk dia, gak terima dia. Nah, kenapa lisannya kok mudah mengatakan Musa itu premannya para nabi? Baik, ini kesalahan. Kalaupun memang kau melihat itu 1 kali kesalahan, padahal seabrek kesalahannya, maka ini kesalahan dalam timbangan syariat jenis yang mana tadi? Yang kekufuran. Maka ketika diucapkan oleh seseorang, itu adalah ucapan yang kufur, meskipun orangnya belum bisa dikafirkan kalau belum ditegakkan hujjah dan dihilangkan pencegah-pencegahnya. Ada seseorang jatuh dalam 1 kesalahan. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Cuman 1 kesalahannya. Maka gara-gara kesalahan itu dia dibid'ahkan. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan, "Lau anna ar-rajula akhta'an katsira fi mas'alatin la yasugul khilafu fiha la yubadda' wa la yukaffar." Kalau ada seseorang yang dia jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang banyak sekali, tapi bukan termasuk kekufuran dan bukan termasuk kebid'ahan kesalahan tersebut, maka orangnya tetap dikatakan muslim dan tetap dikatakan ahlu sunnah, meskipun kesalahannya apa? Banyak. Ya, maka kata beliau, jangan melihat kepada jangan melihat kepada jumlah kesalahan, namun lihatlah kepada jenis-jenis kesalahannya. Kemudian di antara orang yang anti terhadap tahdzir, dia mengatakan, Ustaz, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Maka sudahlah, jangan keras-kerasan, jangan tahdzir-tahdziran. Wajar orang jatuh dalam kesalahan, itu wajar. Kok kau tahdzir? Ini sering dilontarkan oleh sebagian orang yang anti dalam permasalahan tahdzir dengan alasan kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah. Bagaimana bantahnya? Meluruskannya? Maka kata beliau, ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Benar, semua orang itu pasti berbuat salah. Namun tadi, lihat kadar kesalahannya. Apa yang kau inginkan dengan ucapan itu? Kau mengatakan semua anak Adam pasti salah? Iya. Apa yang kau inginkan? Apa maksud di balik itu? Apakah ketika ada orang yang jatuh dalam kekafiran, maka dia nggak boleh dikafirkan? Apa itu yang kau maksud? Apakah ketika ada orang yang jatuh dalam kebid'ahan, dia tidak dibid'ahkan? Apakah ketika ada orang yang jatuh dalam kemaksiatan, maka tidak disalahkan? Apa itu yang kau maksud? Kalau itu yang kau maksud, berarti kau adalah orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka yang benar, orang yang jatuh dalam kekufuran dikafirkan, orang yang jatuh dalam kebid'ahan dibid'ahkan. Siapapun dia.
Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, inna lil haqqi mi'yaran wa mizanan. Kata beliau, kebenaran itu ada mizannya, ada timbangannya. Seorang itu menimbang sesuatu benar atau salah, itu punya timbangan dia itu. Dengan apa kau menimbang ucapan fulan ini? Kenapa fulan ini kau tahdzir? Apa timbanganmu ketika mentahdzir fulan ini? Iya, timbangan saya hawa nafsu. Kenapa kau mentahdzir fulan? Kak seneng, kak enak rai ini. Loh. Kok timbanganmu rai itu loh, karepe? Kau kenapa mentahdzir fulan? Iya, karena fulan ini dia itu, saya pernah ketemu sama dia, saya sapa dia, ternyata dia itu kok sikapnya dingin kepada saya. Maka saya nggak senang sama dia, saya peringatkan teman-teman untuk tidak mengambil ilmu dari dia. Ini mizannya nggak jelas, timbangannya nggak jelas. Nah, seorang ketika mentahdzir itu, dia punya timbangan yang jelas. Apa timbangannya? Kitabullah, sunnah Nabi SAW dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya, 3 unsur inilah yang ada, cuman satu-satunya ada di ahlu sunnah, atau di antara semua firqah yang ada, yang punya 3 unsur ini cuman ahlu sunnah saja. Makanya kata beliau, Syekh Abdul Aziz Ar-Raisi ini, beliau mengatakan suatu kalimat yang bagus. Kata beliau, inna mimma tamayyaztum bihi ahlas sunnah min sa'iri tawaifi ahli bidah annakum qayyadtum afhamakum bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafi hadhil ummah. Sesungguhnya yang membedakan kalian wahai ahlus sunnah, ya, yang membuat kalian spesial wahai ahlus sunnah di antara semua firqah-firqah ahli bid'ah, maka yang membuat antum spesial ini adalah antum mengikat pemahaman antum dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman siapa? Salafus saleh. Ahli bid'ah gak duwe ngono. Ahli bid'ah gak punya seperti itu. Mereka mengikat Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan ro'yunya, dengan pendapat nenek-nenek moyangnya, atau dengan ADART, visi dan misi yayasannya, organisasinya. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Timbangan mereka itu jelas, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Dulu kalau kita belajar awal-awal kali tahu manhaj salaf, kita mengukur seorang da'i itu salafi atau tidak, ukurannya itu gak jelas. Ya, dulu kita mungkin waktu itu masih SD ya wajar, liar pikirannya. Kita menganggapnya itu yang salafi itu adalah ketika ya jenggotan. Ternyata setelah itu ngelihat orang-orang sufi jenggotan bisa. Oh, berarti bukan ini cirinya. Timbangannya itu bukan jenggotan. Maka pindah ke timbangan yang lain. Kalau ngimami sholat gak bismillah. Ya, nek subuh gak kunut. Ya, oh ini. Ternyata lambat laun, ya, ahli bid'ah mereka juga kalau sholat gak pakai bismillah, tidak menjaharkan, mengeraskan bismillah. Ya, dan juga gak pakai kunut. Wah, bukan ini berarti. Oh, berarti dilihat dari ceramahnya. Nah, ini baru mulai masuk ke ceramahnya. Salafi itu kalau ceramah mesti awalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Gitu. Ternyata setelah lambat laun belajar, ada juga ahli bid'ah yang dengan khutbatul hajah. Nah, maka timbangan-timbangan yang gak jelas seperti itu. Ya, sampai kita mengenal 3 unsur tadi, yaitu apa yang disepakati oleh para salaf, itu timbangannya. Seorang dikatakan di atas manhaj salaf ketika dia memahami kitabullah dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Namanya saja salaf. Dulu kita nggak tahu salaf itu dikira ya sebuah perkumpulan, sekte tertentu, kelompok tertentu. Ternyata setelah tahu salaf itu maknanya adalah para sahabat, tabi'in,
Dan dakwah salafiyah artinya adalah ajakan, seruan untuk memahami agama ini dengan pemahaman salaf, barulah kita mendapatkan gambaran timbangan yang jelas dalam mengukur sesuatu. Ya, dan harusnya seperti itu. Kata beliau, yanbaghi an turja'al mawazin ila syar'illah. Hendaklah kita mengembalikan segala sesuatu dalam timbangan syariat Allah Subhanahu wa taala. La ilal awatif. Jangan menimbang sesuatu dengan perasaan. Wala ilal adwaq. Jangan menimbang sesuatu dengan rasa, sense. Ya, jangan menimbang sesuatu dengan itu. Wala ilal hamasat. Jangan menimbang sesuatu dengan bermodalkan semangat yang membara. Wa innama ila syariati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi timbang sesuatu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini perlu dibawakan dalam masalah tahdzir? Nah, orang-orang yang menolak tahdzir itu, mereka menimbang tahdzir itu dengan perasaan. Ustaz, jangan mentahdzir fulan. Kesian dia itu. Kan dia ini mu'alaf. Dia baru belajar berdakwah, niatnya baik untuk mengajak manusia. Kok antum tahdir dia, antum anggap dia menyimpang. Nanti kalau dia murtad lagi gimana? Tuh. Nah, itu terjadi. Pernah kita memperingatkan tentang bahaya seorang dai yang katanya mantan pastor. Ya, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung, mantan pastornya ini lulusan S3 Vatikan, luar biasa. Tapi kalau ngomong masalah agama, atau dia ini nggak pernah tahu riwayat belajarnya sama siapa. Ketika mengkaji, di kajian-kajiannya bermodalkan terjemahan. Bermodalkan kitab-kitab terjemahan, artinya apa? Nggak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab. Dan itu nggak boleh bagi seorang dai. Kemudian baca Quran saja gak entos. Belepotan baca Al-Quran. Kemudian istinbat, mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu ngawur luar biasa. Saya pernah dengar satu kajian yang dia mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mana ya? Oh ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata dia, telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan. Jadi Rasulullah itu kata dia adalah contoh terbaik. Maka kita harus mencontoh Nabi. Apakah bisa mencontoh Nabi sampai total? Bisa katanya. Tuh. Karena Allah memerintahkan kita untuk meniru Nabi, maka berarti pasti kita bisa meniru Nabi secara totalitas. Alhamdulillah. Bisa nggak jamaah seorang ya kita ini seperti kita ini bisa menyamai levelnya Nabi, mencontoh Nabi sampai plok persis seperti Nabi bisa? Jangankan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat Nabi, memang kita diperintahkan untuk menirunya. Bisa nggak kita mencapai level mereka? Nabi sendiri mengatakan, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak menyamai pahala sedekahnya sahabat dengan satu mud, satu genggam ini. Bahkan jangankan satu mud, separuhnya saja nggak akan bisa menyamai. Ngawur luar biasa. Nah, ketika kita memperingatkan dari dai-dai seperti ini yang memang menyimpang sesat dengan bukti, bukan karena kita ini hasad. Oh, Ustadz hasad ya, karena dia ini terkenal, lebih terkenal daripada antum, lebih viral daripada antum. Na'udzubillah. Enggak. Tapi di sini muncul dari kecemburuan kita terhadap agama. Kehormatan syariat Islam lebih layak dijaga daripada kehormatan si ustadz itu. Saya jamaah? Iya. Jangan belani menjaga kehormatan ustadz ini, kan kesian. Dia harus dijaga kehormatannya. Loh,
Gimana dengan kehormatan agama yang sudah diinjak-injak sama dia? Kok nggak kau jaga juga? Ya, maka ketika kita peringatkan orang dari kesesatan si dai ini, muncul baperiyun, orang-orang baper tadi. Nanti kalau dia balik ke agamanya lagi gimana? Kalau memang dia kembali ke agamanya, itu adalah sebuah kebaikan bagi umat, agar umat tidak tersesat dengan isinya, maka lebih baik. Karena kemaslahatan umat lebih diutamakan daripada kemaslahatan siapa? Satu orang. Ini bukan berarti kita mendoakan dia murtad, tidak. Kita mendoakan semoga dia tetap istiqomah di atas Islam, namun tadi banyak-banyak belajar dulu. Tapi ya memang saya nggak bisa 100% menyalahkan si ustadz ini. Kesalahan terbesar itu justru dari kaum muslimin yang suka heboh, ya suka heran, suka viral dengan sesuatu hal yang baru. Itu orang ustadz, ada orang mu'alaf dengan gelar yang mentereng, mantan pastor. Harusnya mantan pastor itu disuruh apa? Belajar. Suruh duduk dengarkan, karena agama baru bagi dia. Tapi karena sebagian orang Islam ini tadi sukanya yang heboh-heboh, dikasih panggung, dikasih titel ustadz, disuruh ngisi kajian. Akhirnya sekarang sibuk apa dia? Sibuk ngisi kajian. Belajarnya kapan? Wallahu a'lam, kalau sempat. Ada artis baru tobat. Ya, insya Allah dulu yang joget-joget itu artisnya itu tobat dia. Alhamdulillah dia bertobat. Dan saya melihat tulus tobatnya. Sampai dia menitikkan air mata. Kita melihatnya ya dari kasat mata, tulus tobatnya. Dan kita berharap ketika itu istiqomah di atas hidayahnya. Namun gara-gara sebagian jamaah, sebagian orang, ya ini yang merusak itu memang orang-orang seperti itu. Karena dia ini mantan artis, maka diundang ngisi pengajian. Awalnya cuma sebatas menceritakan bagaimana mendapatkan hidayah, ya, perjalanan spiritual, ya, gimana mendapatkan hidayah. Saya dulu hidupnya begini. Namun setelah mendengarkan ustadz ini, saya merasa mendapatkan hidayah begini. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata orang lain kok bagus ya. Yuk, kapan ustadz bisa ngisi lagi di tempat saya? Nyambung terus itu nanti. Hanya roadshow keluar kota. Belajarnya kapan? Padahal orang yang baru hijrah, baru tobat dari maksiat, itu kewajibannya apa dulu? Belajar yang banyak dulu dia, untuk menguatkan pondasinya. Karena orang yang baru hijrah ini masih apa pondasinya? Masih rapuh, masih labil. Ada angin sedikit wes apa? Roboh, dan roboh tenanan jangan. Ya enggak? Roboh itu orang-orang yang menjadikan mengangkat dia ustadz itu, naudzubillah kalau dia sampai ya ikut-ikut andil dalam dosanya itu, menghalangi orang untuk belajar ilmu agama. Ya, maka buat antum kalau ada orang yang baru hijrah, artis baru tobat, mantan pastor masuk Islam, atau bahkan Paus Paulus sekalipun masuk Islam, sinau, belajar. Jangan terus saya bisa. Anggap orang biasa gitu loh jamaah, nggak bisa kan? Kok mesti heboh gitu? Minta selfie lah. Iya, biarkan dia sama membaur seperti kita-kita ini yang sama-sama belajar juga. Jangan menspesialkan dia. Tutup aibnya dia itu sudah. Ya. Baik. Karena sudah ini ya, 10:30 ya. Baik, karena waktunya tidak mencukupi, sebenarnya masih banyak ini apa yang disampaikan oleh beliau tentang orang-orang yang anti terhadap tahdir dan syubhat-syubhatnya. Di antaranya tadi riba, belum kita bahas. Ustadz, jangan ribain orang, karena tahdir itu konsekuensinya memang riba. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, kenapa nggak tabayun dulu?
Kenapa nggak tabayun dulu, ngomong empat mata dulu, nasihati empat mata dulu? Padahal namanya kesesatan, kesalahan yang diucapkan secara umum, maka bantahnya juga apa? Secara umum. Berbeda dengan kesalahan yang dia sendiri melakukannya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita menasehatinya secara empat mata. Anda memergoki, ada seorang yang dia minum khamr di kamarnya, ya, pintunya sudah ditutup semuanya, lali ngunci, sudah ditutup cuman lali ngunci. Anda masuk, jebret, konangan, ya, maka apa pantas disebar? Tidak. Nasihati, iya, diluruskan, ditahdzir, tapi tahdzirnya apa? Langsung empat mata. Tapi kalau dia mengatakan di depan umum khamr itu halal, diglokok. Mentahdirnya gimana? Langsung depan umum. Melo-melo iki, sesat iki, ngawur ucapannya. Di depan umum gak ada masalah. Kok baper? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke moderator. Jazakallahu khair. Nah, Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Dari sebelumnya kepada para jamaah awam, bagi yang ingin bertanya dimohon untuk menulis di kertas. Langsung saja kami sampaikan pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah adanya mentahdir seseorang itu, Ustaz? Apakah di tempat ramai atau di tempat yang sepi? Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, nggak jelas. Bagaimana adabnya mentahdir seseorang itu, apakah di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi? Barusan di terakhirnya. Jadi memang apa saya potong. Kan terkadang belum selesai materinya itu sudah bertanya dulu. Seharusnya sabar dulu. Ya, baru kemudian tahu apa maksudnya itu. Jadi pernah dikisahkan Luqman itu yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, beliau itu satu zaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud punya kekuatan, dia diberikan kekuatan oleh Allah itu. Kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan besi di tangannya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau megang besi itu bisa menjadi lunak. Nah, Nabi Daud itu pernah bertemu dengan Luqman. Ketika itu Nabi Daud sedang melunakkan besi. Maka Luqman itu kebelet ingin bertanya kepada Nabi Daud, untuk apa kau melunakkan besi ini? Sudah ngempet, tapi ditahan sama Luqman. Sabar dia. Sampai akhirnya selesai, ternyata Nabi Daud bikin baju perang. Ya, akhirnya Nabi Daud bikin baju perang. Nah, dari situ Luqman nggak jadi bertanya. Kenapa? Karena sabar dia nunggu itu loh. Nah, ini nyindir halus ya. Yang kedua. Yang kedua, pertanyaan itu, apa bedanya tahdzir dengan nasihat? Nah, tahdzir dengan nasihat itu umum dan khusus. Nasihat itu lebih umum. Sedangkan tahdzir itu sifatnya lebih khusus lagi. Maka tahdzir itu adalah bentuk nasihat. Makanya tadi ucapannya Yusuf bin Asbat. Beliau mengatakan ketika ditegur sama Abu Soleh Al-Farra, Yusuf bin Asbat mengatakan, "Waihaka ya Ahmad, hadhihi nasihah." Celaka kau wahai orang yang bodoh, ini adalah nasihat. Ya, itu adalah nasihat. Mungkin pertanyaannya itu yang lebih layak itu, apa bedanya nasihat tahdzir dengan ta'yir? Apa ta'yir itu? Ta'yir itu ngenyek, mencela. Ya, itu baru ada pembahasannya. Apa bedanya mentahdzir yang merupakan nasihat dengan
mencela. Karena ada orang yang mengatakan bahwa mentahdzir itu mencela, bentuk celaan. Nah, maka ada kaidahnya. Disebutkan oleh para ulama, kalau ternyata tahdzir itu dalam perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara agama yang memang ada maslahatnya di situ, maka tahdzir ini jadi nasihat. Saya ulangi, apabila tahdzirnya itu dalam perkara duniawi atau dalam perkara agama dan ada maslahat yang hendak dicapai dari tahdzir itu, maka tahdzir ini nasihat. Tapi kalau tahdzir itu tidak ada maslahat yang hendak dicapai di situ, maka itu adalah bentuk celaan, bentuk caci makian, dan itu haram. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabiah yang bernama Fatimah bintu Qais. Ya, Fatimah bintu Qais ini dilamar sama 3 orang pria sekaligus. Ya gak sekaligus sih, maksudnya gantian gitu loh. Gak 3 orang ini janjian ngelamar, bukan. Ya, maksudnya yang satu datang kemudian besoknya ada lagi gitu. Ada yang tahu siapa 3 orang ini? Yang pertama Abu Jahm. Ya, yang pertama namanya Abu Jahm. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ketiga siapa? Nah, ini nanti yang jadi suaminya dia. Usamah bin Zaid. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ada 3 orang yang melamarku itu, maka bagaimana menurutmu? Kepada siapa aku menikahinya? Maka Nabi mentahdzir 2 orang. Ya, Nabi mentahdzir, memperingatkan Fatimah dari 2 orang. Yang pertama Abu Jahm. Nabi mengatakan, wa amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm, fala yadau asahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, dia itu tidak pernah meletakkan atau dia tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya. Bisa 2 maknanya. Bisa dia sering bepergian. Nah, gini artinya bepergian kan? Suka safar, engko kon ditinggal karo bojomu. Kon nek rabi ambek dhek, ditinggal lunga terus kon. Gitu maksudnya. Atau yang kedua, tongkatnya nggak pernah lepas, maksudnya apa? Memukul. Baik, ini menyebutkan cacatnya enggak? Iya, di depan Fatimah bintu Qais. Tapi ada maslahat yang hendak dicapai sama Nabi di situ, meskipun maslahatnya maslahat duniawi. Baik, kemudian Muawiyah disebutkan oleh Nabi SAW, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, dia itu miskin, gak punya harta. Ya, dia miskin, tidak memiliki harta. Fa'ankihi Usamah, rabiyo karo Usamah. Ya, maka ini bentuk nasihat kepada Fatimah bintu Qais. Karena ada maslahat yang hendak dicapai. Ya, maka berarti tahdzirnya Nabi itu nasihat. Ya, bukan ta'ir, bukan mencaci maki, bukan mencela. Itu wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya saya pilih dari awal. Assalamualaikum Ustaz, kami ingin menanyakan bahwa ada sebagian ustaz dan salafi yang jika berdakwah tidak mau melalui dengan media elektronik karena dengan alasan bahwa nanti ketika berhadapan dengan awam tidak ada bijak. Apakah ini termasuk kehati-hatian atau berlebihan? Ya, itu termasuk kehati-hatian, warok. Seorang memilih untuk tidak mau bermedsos misalnya. Ya, karena dia yang tahu tentang hatinya dia sendiri, bahwasanya dia imannya lemah,
Ya, dia itu khawatir kalau mungkin dia di medsos, ya dia khawatir nanti akhirnya timbul fitnah, akhirnya nanti medsosnya itu terkenal, akhirnya dia membuka pertemanan dengan akhwat misalnya. Dia khawatir terjatuh dalam hal-hal demikian, meskipun dia secara asal tidak mengharamkan. Ya, kecuali kalau memang dia mengharamkan, dia mentahdir ustadz-ustadz yang pakai video misalnya, dia tahdir, dia katakan itu ahli bid'ah, nah ini menyimpang. Karena para ulama menyebutkan bahwa wasilah-wasilah seperti ini mubah. Seorang tidak dibid'ahkan dengan wasilah-wasilah demikian. Dan para ulama-ulama kibar, mereka memiliki channel-channel YouTube, ya seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ya bahkan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan juga muncul di siaran-siaran televisi. Di syuting beliau. Ya nggak ada masalah. Itu bentuk warok, kehati-hatian. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap kita ketika memperingati saudara yang melanggar syariat itu? Jawabannya selalu ini adalah hak asasi manusia dan nggak bisa mengurusi. Orang seperti ini jangan Ustaz. Ya sama, kita hanya menyampaikan nasihat. Tidak ada dalam syariat itu memaksa ya. Tidak ada di dalam syariat itu kita dibebankan oleh Allah untuk bisa merubah seseorang. Artinya kalau orang itu nggak berubah kita berdosa. Enggak. Jangankan kawan kita ya, istri, anak, itu memang tanggung jawab kita. Yang kita diwajibkan untuk mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita. Namun tetap kita tidak dibebankan untuk merubah anak kita, dalam artian kalau anak kita nggak bisa berubah maka kita akan diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada demikian. Yang wajib bagi kita sebatas apa? Menyampaikan. Wajib anak dididik dengan pendidikan agama yang benar, dididik dengan tauhid, dididik dengan akhlak yang baik. Semampu kita sudah, semaksimal usaha kita. Ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada sang anak. Maka setelah kita sudah berusaha demikian dan terus berusaha, kemudian kita mati dalam kondisi anak kita seperti itu, maka kita diazab gak? Tidak. Yang kita mendapatkan siksa adalah ketika kita menelantarkan pendidikan anak-anak kita, nggak ngurus. Ya, maka kalau ada yang berucap seperti itu, ya sudah, tetap Anda dakwahi dia, Anda nasihati dia. Ya, adapun kalau Anda merasa gagal, jangan merasa bahwa dakwah menasihati itu baru dapat pahala kalau orangnya sudah berubah. Enggak. Sejak Anda pertama kali menasihati, berubah nggak berubah, Anda sudah dapat pahala nggak dari Allah? Dapat pahala. Memang kalau dia berubah itu bonus. Itu bonus. Kata Allah, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu rajulan. Li ayyahdiyallahu rajulan bika khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu itu lebih baik daripada kau mendapatkan unta merah. Itu bonus. Ya, tapi ketika Anda berdakwah, ngajak orang, Anda sudah mendapatkan pahala karena Anda menjalankan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Anda sudah mendapatkan pahala di situ. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi satu. Terakhir ya. Bagaimana dengan kesalahan ijtihad dalam masalah akidah seperti Imam Abu Hanifah dalam masalah iman? Apakah kesalahan ijtihad dalam masalah akidah bisa mendapatkan udzur, dan apakah seorang ustadz boleh berijtihad? Baik. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau terjatuh dalam akidah murji'atul fuqaha.
Ya, akidah murji'atul fuqaha itu adalah yaitu meyakini bahwa iman itu hanya ucapan dan perbuatan. Hanya ucapan dan keyakinan. Adapun perbuatan itu bukan termasuk bagian dari iman. Nah, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang seperti beliau itu jatuh dalam permasalahan ini. Namun para ulama setelahnya menghukumi bahwa Imam Abu Hanifah ini sudah rujuk dari akidahnya. Dan itu ditegaskan oleh para ulama seperti misalnya kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dikarang oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, seorang ulama Hanafiyah. Nah, di situ dinyatakan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau sudah meninggalkan akidah murjiahnya. Ya, meskipun ada sebagian ulama juga yang mengatakan tidak, Imam Abu Hanifah wafat di atas pemahaman akidah murjiatul fuqaha. Baik. Adapun kesalahan-kesalahan ijtihad dalam masalah akidah, apakah bisa mendapatkan udzur? Kalau dia berangkat dari pemahaman salaf, dari akidah salaf, kemudian hasil yang didapatkannya itu error, maka dia diberi udzur. Kenapa diberi udzur? Karena dia berangkat dari pemahaman yang benar. Berbeda dengan kalau dia berangkat dari pemahaman yang keliru, dari pemahaman ahli bid'ah, maka meskipun benar tetap salah. Paham jamaah? Ahli bid'ah ini meskipun benar tetap tidak kita terima. Ahlu sunnah meskipun salah, kesalahan tidak kita ikuti, namun orangnya tetap kita terima. Dari mana lihatnya? Dari berangkatnya dia dari mana dulu? Konsepnya dia memahami agama ini bagaimana dulu? Saya kasih permisalan. Nah, ini kejadian nyata dulu. Atau mungkin Anda juga pernah merasakannya dulu ketika sekolah ya. Ada pelajaran matematika dulu. Perkalian ya, apa dulu sin pos itu apa? Sampai sekarang anak nggak paham. Akar berapa ini? Ya. Tapi ketika ujian, waktu ujian sekolah itu, saya bawa kalkulator. Ya. Kalkulatornya itu keren dulu. Jam. Ya, ada jam itu. Ini kalau dibuka ada kalkulatornya. Gitu. Pakai kalkulator. Tapi ternyata itu saya jawab semua itu. Ada berapa soal itu saya jawab, saya hitung pakai kalkulator semua. Perkalian, pembagian, akar ini, kuadrat dan seterusnya. Selesai dikumpulkan. Kemudian setelahnya, berapa hari berikutnya, hasil ujiannya dibagikan sama aku. Tahu antum saya dapat nilai berapa? Kok bisa? Bukan ketahuan nyontek. Karena dulu ketika menjawab soal matematika itu harus dengan apa ya? Dengan rumusnya, dengan caranya. Diketahui, ini enggak? Ya kan? Diketahui, ditanyakan jawabannya. Itu satu soal bisa sampai 1 lembar. Paham ya? 1 lembar ini 1 soal dong. Terus biasanya pakai coret-coretan, ya kan? Isinya coret-coretan. Saya nggak pakai coret-coretan dulu. Ya. Ada yang dulu itu teman kita pakai buku sabak, atau buku sabak. Anak kok ngerasa tuwek dhewe zaman antum nggak ada buku sabak itu. Ada kan, iya yang di kelintek itu loh, buat coret, buat hitung-hitung lagi. Nah, saya jawabnya langsung jawabannya. Nggak ada pakai diketahui, ditanyakan caranya sebelumnya pakai kalkulator. Bener, gurunya nggak kelihatan itu kalkulatornya itu. Wong saya di belakangnya teman saya kok. Nggak kelihatan. Tapi disalahkan sama gurunya, protes. Loh, kok disalahkan ini? Kata dia, iya kau jawab ini pakai cara apa?
caramu ini sudah salah. Meskipun jawabannya benar, saya salahkan karena kau berangkat dari cara yang salah. Ya, sedangkan teman saya, dia itu caranya benar. Caranya benar dia. Cuman dilihat sama gurunya itu, gara-gara dia keliru nulis angka 7 seperti angka 1. Kelirunya cuma di situ dong. Dia keliru nulis angka 7 jadi angka 1 sehingga sampai bawah salah. Hasilnya salah. Maka tetap disalahkan sama gurunya, dikasih coret merah, tapi dikasih nilai setengah. Kenapa? Caranya benar. Tuh, demikian juga antara seorang ustadz yang berangkat, ulama yang berangkat dari pemahaman yang benar dan ustadz atau ulama yang berangkat dari pemahaman yang salah. Itu seperti itu ibaratnya. Ini antum kembangkan sendirilah. Ya. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.